Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk perwakilan Dinas Pariwisata yang telah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sebuah gagasan pengembangan destinasi wisata yang dirancang khusus untuk mendukung visi pariwisata di wilayah Prigen. Prigen sendiri memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. Melalui presentasi ini, kami ingin menjelaskan bagaimana konsep yang telah kami kembangkan untuk menghadirkan pengalaman wisata baru, memperkuat daya tarik daerah, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun sektor pariwisata lokal. Pertama-tama, perkenalkan, saya Mesya Asensia sebagai pengelola, dan rekan saya, Perkenalkan, saya Vanessa Trihapsari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jalaluddin. Izinkan saya menjelaskan tentang konsep Blossom Valley of Dreams. Blossom Valley of Dreams adalah destinasi di lokasi Prigen. Destinasi ini memiliki taman bunga bertema fantasi yang menghadirkan suasana khas dunia studio Ghibli yang ceria, penuh keajaiban alam, dan imajinatif. Pengunjung bisa merasakan seolah masuk ke dalam lembah mimpi dengan padang bunga warna-warni, karakter flora unik, dan juga arsitektur unik ala film Ghibli. Kami mengambil konsep ini karena terinspirasi dari Museum Ghibli Tokyo dan juga wisata dusun kuliner di area Batu. Selanjutnya, mengenai visi misi wisata Blossom Valley of Dream. Visi dari Blossom Valley of Dream adalah menjadi lembah mimpi, tempat alam, seni, dan imajinasi hidup bersama secara harmonis. Di sini kami ingin menghadirkan ruang di mana keindahan alam tidak hanya ditampilkan sebagai pemandangan, melainkan sebagai pengalaman emosional dan artistik yang membuat pengunjung merasa terhubung bukan hanya dengan destinasi, tapi juga dengan diri mereka sendiri. Untuk misi dari wisata ini yaitu yang pertama, menjadi gerbang bagi pengunjung untuk mengalami imajinasi hidup melalui perpaduan alam, seni, dan desain artistik yang imersif. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara fantasi dan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan flora, material ramah alam, dan konsep pariwisata hijau. Yang ketiga, menyebarkan kebahagiaan melalui pengalaman emosional dan kreatif, termasuk workshop ekologi, seni flora, serta interaksi ruang dan yang mendukung healing dan eksplorasi diri. Dan yang keempat, mengembangkan pariwisata kreatif yang profesional dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan melalui kolaborasi komunitas dan UMKM lokal. Selanjutnya, dalam perencanaan dan pembangunan Blossom Valley of Dream, kami merumuskan 3 strategi utama. Yang pertama adalah pengembangan zona tematik berbasis cerita dan pengalaman. Setiap area tidak hanya didesain sebagai spot foto, tetapi sebagai bagian dari narasi yang saling terhubung, sehingga pengunjung merasakan perjalanan seperti memasuki dunia fantasi. Strategi yang kedua yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis alam. Kami menggunakan flora lokal, material ramah lingkungan, serta pengelolaan energi dan ruang terbuka yang tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, kami menerapkan integrasi infrastruktur wisata yang nyaman dan inklusif, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas dan UMKM lokal dalam pengelolaan atraksi, kuliner, dan kerajinan. Dengan begitu, destinasi ini tidak hanya menghadirkan pengalaman, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk menghidupkan konsep Blossom Valley of Dream, kami menetapkan 3 program utama sebagai arah pelaksanaan destinasi. Program yang pertama adalah wisata dan atraksi tematik. Program ini berfokus menciptakan pengalaman imersif yang terinspirasi dari dunia fantasi berbasis alam, melalui atraksi seperti Flower Boat Ride, Forest Whisper Journey, dan workshop seni bunga. Pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi ikut masuk dalam cerita dan interaksi ruang. Program kedua adalah keberlanjutan dan ekologi kawasan. Kami menerapkan penanaman flora lokal dan musiman, pengelolaan limbah organik, penggunaan material ramah lingkungan, serta edukasi konservasi untuk menjaga keseimbangan antara estetika, fantasi, dan kelestarian lingkungan nyata. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Destinasi ini menjadi wadah kolaborasi bagi UMKM artisan dan komunitas lokal untuk terlibat dalam operasional kuliner, kerajinan, dan kegiatan wisata sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada destinasi, tetapi menyebar ke masyarakat sekitar.
Selanjutnya yaitu penerapan prinsip SDGs atau Sustainable Development Goals di Blossom Valley of Dreams dilakukan melalui beberapa fasilitas dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Penyediaan parkir sepeda dan jalur pejalan kaki menjadi langkah penting untuk mendorong pembangunan moda transportasi ramah lingkungan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi semua pengunjung, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, destinasi ini menerapkan energi terbarukan dengan memanfaatkan lampu taman bertenaga surya, serta penggunaan panel surya atau turbin mini pada pembangunan utilitas untuk mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Upaya ini tidak hanya menekan pada emisi karbon, tetapi juga memperkuat citra destinasi sebagai ruang wisata berwawasan ekologis. Prinsip berikutnya diwujudkan melalui cafe farm to table, yaitu penyediaan makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan segar dari kebun herbal internal maupun petani lokal. Konsep ini mendukung ketahanan pangan, memberdayakan komunitas, serta memberikan pengalaman wisata kuliner yang sehat dan berkelanjutan bagi para pengunjung. Selanjutnya, pengelolaan terhadap Blossom Valley of Dreams menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi kualitas destinasi. Yang pertama yaitu pemeliharaan taman bunga yang intensif menjadi tantangan utama, karena taman tematik membutuhkan perawatan harian seperti penyiraman, pemangkasan, dan penggantian tanaman yang layu. Sementara, perubahan cuaca ekstrim dapat merusak keindahan lanskap. Hal ini berdampak pada turunnya kualitas visual dan pengalaman pengunjung. Selain itu, terdapat juga hambatan pada keterbatasan sumber daya untuk implementasi energi terbarukan. Sebab, investasi panel surya, turbin mini, serta teknologi hemat energi memerlukan biaya tinggi dan kapasitasnya belum tentu cukup untuk operasional besar, terutama di musim mendung. Kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan pada energi cadangan yang kurang ramah lingkungan. Hambatan yang berikutnya adalah kolaborasi dengan komunitas lokal yang tidak konsisten, di mana UMKM memiliki kemampuan produksi yang berbeda-beda sehingga kualitas produk tidak merata. Tidak semua komunitas juga siap mengikuti standar keberlanjutan maupun protokol destinasi, sehingga program pemberdayaan tidak berjalan optimal dan berdampak pada rendahnya kontribusi budaya lokal dalam pengalaman wisata. Namun dari permasalahan tersebut, kami sebagai pengelola telah menemukan beberapa solusinya, yaitu untuk mengatasi pemeliharaan taman bunga yang intensif, kami dapat memasang sistem irigasi otomatis hemat air, memilih tanaman yang lebih adaptif, serta menerapkan jadwal perawatan bertahap agar tidak mengganggu pengunjung. Selanjutnya, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya untuk energi terbarukan, solusi yang efektif adalah menerapkan instalasi panel surya secara bertahap, mulai dari area prioritas, bekerja sama dengan pemerintah untuk dukungan pendanaan, serta menggunakan sistem energi hybrid, guna memastikan operasional tetap stabil saat cuaca tidak mendukung. Sementara itu, untuk mengatasi kolaborasi komunitas lokal yang tidak konsisten, pengelola dapat memberikan pelatihan rutin dan menetapkan standar kualitas produk UMKM, menawarkan intensif bagi mitra yang memenuhi standar, serta menggunakan jadwal bergilir agar semua pelaku lokal mendapatkan kesempatan yang adil dan tetap termotivasi dalam berpartisipasi. Selanjutnya, akan saya jelaskan gambaran singkat tentang wisata ini. Wisata ini menyediakan dua pilihan, yaitu jalan kaki atau bersepeda. Jadi dari pintu masuk, pada kawasan A, terdapat persewaan sepeda, dan setiap persewaan sepeda ini dihargai 20.000. Lalu lanjut di kawasan B, terdapat wahana air dengan perahu, juga dengan harga 20.000. Di kawasan C, terdapat dua bagian, yaitu kafe dan kios-kios makanan. Lalu di seberangnya ada kawasan D, yaitu tempat duduk untuk makan atau minum, dan juga bersantai dengan pemandangan alam. Terakhir, di kawasan E, terdapat tanaman dan bunga konservasi yang dipergunakan untuk bahan-bahan minuman atau makanan kafe tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana jam operasional dari Blossom Valley of Dreams. Kami membagi dua sesi, yaitu weekdays dan weekend. Weekdays, Senin sampai Jumat, pada pukul 9 pagi sampai jam 6 malam. Mengapa seperti itu? Karena pertama, pada weekdays ini, fokus pada pengunjung keluarga, sekolah, dan wisatawan umum. Dan juga waktu terbaik untuk menikmati taman adalah pagi sampai sore. Lalu pada weekend, karena pastinya weekend ini banyak sekali orang-orang yang libur kerja ataupun anak-anak yang libur sekolah, kami menambah waktunya.
Waktu durasinya yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Weekend ini cocok dibuka lebih pagi dan ditutup lebih malam untuk memberikan waktu yang lebih lama menikmati sore magical evening di area Lentera. Lalu cocok juga untuk aktivitas foto, makan malam ringan, dan juga acara tematik. Acara tematik ini bisa seperti merayakan ulang tahun atau juga merayakan acara-acara yang sudah direncanakan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai rencana pembangunan destinasi Blossom Valley of Dreams. Kami meyakini bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya akan menghadirkan pengalaman wisata yang kreatif dan berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya tarik pariwisata daerah. Kami sangat mengharapkan dukungan arahan dan kerjasama dari Dinas Pariwisata Daerah Pasuruan dan Prigen agar proyek ini dapat terwujud secara optimal. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan kesempatan yang diberikan.